Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Akbar dari kelas 4D NIM 23090155 dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah data mining. Pada tugas ini saya diminta untuk membangun model machine learning dan deep learning yang optimal untuk beberapa jenis data, yaitu regresi, klasifikasi, dan clustering. Saya mengerjakan semua ini menggunakan Python dengan library seperti scikit-learn, TensorFlow, Pandas, dan Matplotlib. Untuk soal yang pertama yaitu regression. Kita download dulu datasetnya. Ini template dari dosennya. Lalu kita baca datasetnya. Setelah itu masuk soal yang pertama. Saya diberikan dataset numerik untuk memprediksi nilai target saya membuat dua model, yaitu model klasik menggunakan linear regression, random forest, dan lainnya. Ini untuk memprediksi R2 score-nya. Yang pertama itu kita baca dulu datasetnya, lalu kita import librariesnya dengan import pandas, import matplotlib.py-payload as.plt. Lalu kita baca datasetnya, kita train df sama dengan pd read csv, lalu cek kolom dengan print, lalu kita targetkan kolomnya ke y dan pisahkan fitur dan target dengan x train sama dengan train df sama dengan drop, y train sama dengan train df, x test sama dengan test df drop, dan y test sama dengan test df. Lalu kita buat model regresi dengan model sama dengan random forest regressor dengan n estimatornya 200, max stepnya 10, random statnya 42. Lalu model.fit x train y train. Lalu kita prediksi dengan y pred sama dengan model .predict x test. Lalu kita R2 sama dengan R2 score, y test, y pred. Lalu MAE sama dengan mean absolute error, y test, y pred. Lalu MSE sama dengan mean squared error, y test, y pred. Lalu kita cetak hasilnya dengan print dan visualisasikan hasilnya. Dan muncul output seperti ini dengan R2 skornya 0,9784, dengan MAE-nya 1,8243 dan MSE-nya 5,8527. Kita lanjut dulu soal selanjutnya dengan regression using deep learning. Kita ini prediksi yang sama dengan myR2 sama dengan score. Kita baca dulu datasetnya, lalu kita import library-nya, import pandas, import numpy, import matplotlib.py-plot as.plt, from sklearn.metric, from sklearn preprocessing, from tensorflow.crush model, tensorflow_crush.layer, dan tensorflow.crush.callback. Lalu kita baca datasetnya, kita tentukan nama kolom targetnya dengan print kolom dataset, lalu kita pisahkan fitur dan targetnya, dan scrolling fitur penting. Ini penting untuk deep learning. Dengan caranya scalar sama dengan standar scalar, x train scaled sama dengan scalar.fit transform, x test scaled sama dengan scalar.transform. Lalu kita definisikan model deep learning. Model sama dengan sequential dense 128 dan 6432 dan den 1 yang terakhir. Kita model.compile. Lalu kita early stopping untuk menghindari overfitting dengan cara early stop sama dengan early stopping monitor FLOS patiency 20 restore base weight sama dengan true. Kita latih modelnya sama seperti di atas dan prediksi dan evaluasi. Kita print dan visualisasikan hasilnya. Muncul output seperti ini dengan deep learning regression R2 sama dengan 0,1450. Lalu soal selanjutnya classification, image classification. Ini template dari dosen, kita download dulu datasetnya dan preparing dataset.
Kita lanjut soal berikutnya dengan image classification using classical machine learning dengan memprediksi my F1 score. Pertama kita import dulu library yang kita butuhkan. Ini untuk proses data. Yang pertama import NumPy, import CV2 dan lain-lainnya, seperti import matplotlib.pyplot seperti di atas, dan ada tambahan import seaborn as SNS. Kita buat dulu fungsi ekstrasinya dengan fitur LHOG. Lalu kita baca dulu data dan labelnya. Yang ketiga, path ke folder, ini datasetnya, dan kita baca datanya. Lalu encode label LE sama dengan label encoder, train enc le.fit transform, test enc sama dengan le transform. Lalu kita training modelnya seperti sama yang di atas, yang kita prediksi dan evaluasi. Lalu print hasilnya. Lalu confusion matrix, ini CM sama dengan confusion matrix, PLT figure fixesnya 10 dan 8, SNS heatmap, dan PLT X label, Y label, PLT title, dan PLT show. Ini sebenarnya untuk di bawah ya, ini saya ada kesalahan, dan ini langsung tampilkan contoh prediksi benar dan salah. Kita print contoh prediksi benar dengan show example correct true, dan print contoh prediksi salah show example correct false. Dan yang pertama ini mendownload dulu, dan F1 score saya 0,3055. Lalu classification reportnya dan confusion matrixnya seperti ini. Dan contoh prediksi benar seperti ini, prep-nya Gato, true-nya Gato. Dan untuk contoh yang salah, prep-nya Galina, yang benar itu Gato, prep-nya Ken, true-nya Gato. Dan ini sebenarnya visualisasinya di sini, bukan di atas ini. Sebenarnya ini itu cuma prosesnya saja deh. Ini ada kesalahan dari saya. Jadi di sini saya langsung skip, langsung ke B1B image classification using deep learning. Ini prediksi my F1 score. Pertama biasa import library, ada import TensorFlow ASTF from TensorFlow.crash preprocess, from sklearn, import NumPy, dan import matplotlib. Kita buat dulu set ukuran gambarnya menjadi 64, lalu train dir dan test dir. Kita preprocess data dengan rescale-nya 1/255, rotation range-nya 20, zoom range-nya 0,2, dan horizontal flip-nya true. Kita tes data gen dan train gen. Kita train dir, target size sama dengan image size, batch size sama dengan batch size, shuffle true. Lalu tes gen, tes dir, ini sama dengan shuffle false. Ini penting untuk evaluasi yang akurat. Kita buat model dengan CNN, model TF keras quintal, yang pertama 32 menambah jadi 64, 128, dan 128. Lalu TF keras dropout-nya 0,3. Lalu kita model.compile optimizer Adam loss categorical cross entropy metriknya akurasi. Lalu kita training modelnya dengan epoch-nya 10. Lalu evaluasi model dengan F1 score, y true sama dengan test gen.class, y prop sama dengan model.predict, dan y pred sama dengan np.argmax. Lalu F1 sama dengan F1 score, lalu print dan target name-nya list. Lalu kita print dan buat visualisasinya, dan muncul seperti ini. Akurasi, ini loss-nya dengan F1 score-nya 0,3949. Ini sebenarnya visualisasinya di bawah ini ada kesalahan lagi dari saya, jadi langsung skip juga. Ya, hasilnya sama. Langsung ke soal berikutnya dengan text classification. Kita download dulu datasetnya. Ini template dari dosen. Import wget folder sama dengan text classification dataset, dan di download sudah. Lalu untuk soal selanjutnya text classification
using classical machine learning untuk memprediksi my F1 score. Kita import dulu library dasarnya, import pandas from sklearn.feature, from sklearn.preprocess, dan from sklearn.model. Ini untuk mengubah teks menjadi angka yang pertama, dan yang kedua mengubah label emosi menjadi angka, dan untuk membagi data training dan validasi. Lalu kita baca datasetnya dan cek nama kolom, harusnya tweet dan label, print kolom, train df kolom. Lalu gabungkan train dan validasi. Di sini saya menggunakan tf-idf untuk mengubah teks menjadi fitur angka berdasarkan frekuensi kata. Vectorizer, tf-idf vectorizer max fitur 5000. Saya hanya mengambil 5000 kata paling relevan, dan x sama dengan vectorizer.fit transform. Ini untuk ubah kolom tweet menjadi matriks fitur numerik. Lalu kita label encoder, mengubah label string menjadi angka, misal marah ke 0, senang ke 1, dan seterusnya. Lalu kita split data menjadi trend dan val agar bisa evaluasi ke F1 score, dan muncul output seperti ini, kolom index. Dan untuk visualisasinya kita buat dulu import from sklearn.linear, ini untuk model klasifikasi linear klasik, dan buat dan latih model. Ini max iter dinaikkan agar proses training selesai dan melatih model dengan data training. Lalu kita lakukan prediksi terhadap data validasi dengan y pred sama dengan model.predict. Lalu evaluasi menggunakan F1 score dengan from sklearn.matrix, import F1 score classification report. Lalu F1 sama dengan F1 score, lalu print, lalu tampilkan hasilnya, dan keluar output seperti ini dengan F1 score-nya 0,64,4 dan classification report-nya seperti ini. Lalu B2B text classification using deep learning sama memprediksi F1 score. Yang pertama import dulu library-nya, ada import pandas, import numpy, dan import tensorflow. Lalu from tensorflow.keras preprocess.text dan .sequence, ini untuk mengubah teks menjadi angka, dan from sklearn preprocess import label encoder from sklearn.metric dan .model selection. Lalu langkah yang kedua biasa baca data dan gabungkan karena tes CSV tidak boleh dipakai saat training. Lalu persiapkan teks dan label dan tokenisasi teks. Tokenizer sama dengan tokenizer 6 wordnya 10.000, ambil 10.000 kata paling umum, dan tokenizer.fit on text. Lalu sequence sama dengan tokenizer.text to sequence text. Lalu padding agar semua input memiliki panjang sama. Max length sama dengan 100, padded sama dengan pad sequence, sequence max length sama dengan max length. Lalu kita encode label string ke angka dan split datanya. Ini cuma proses dan outputnya ada di codingan ini. Yang pertama itu buat model LSIM dulu dengan model sama dengan tf.keras.squintal, tf.keras.layer.embedding, dan ada .bidirectional, .dropout, dan .dance. Lalu kompilasi model sama dengan compile, loss, sparse, categorical, cross entropy. Lalu optimizer, Adam, dan matriksnya akurasi. Lalu di training, dan langkah selanjutnya di evaluasi model. Ypred prop sama dengan model.predict, ini untuk hasil prediksi probabilitas dan ambil label dengan nilai tertinggi. Lalu hitung F1 score dan tampilkan hasilnya dengan print classification report. Muncul seperti ini dengan my F1 score-nya 0,5709 dan classification report-nya seperti ini. Lalu soal selanjutnya ada tabular data classification, credit score prediction. Kita download dulu datasetnya. Setelah sudah, kita masuk ke soal berikutnya dengan classification using classical machine learning untuk memprediksi F1 score. Import dulu libraries yang kita butuhkan. Kali ini cuma sedikit,
ada import pandas dan import NumPy. Yang kedua, biasa baca dataset dan pisahkan fitur dan target. Lalu identifikasi kolom kategorikal. Dengan kategorikal calls sama dengan x.select.data types. Lalu encode fitur kategorikal dengan ordinal encoder. Dengan encoder sama dengan ordinal encoder, as categorical calls sama dengan encoder.fit transform. Lalu encode target label. Lalu kita standarisasi fitur numerik dan split menjadi train dan validation set. Lalu kita tampilkan visualisasinya dengan yang pertama from sklearn ensemble import, dan kita buat batas kedalaman pohon untuk hemat memori. Sana saya ini terlalu berat, jadi saya gunakan klasifikasinya yang rendah dan gunakan seluruh core CPU jika tersedia. Kita buat model .fit, latih model, lalu evaluasi model dan prediksi YPRED sama dengan model.predict, lalu hitung F1 score dan tampilkan laporan klasifikasinya dan print. Di sini muncul output F1 score-nya sama dengan 0,7140 dan dengan classification report-nya seperti ini. Lalu soal selanjutnya, classification using deep learning dengan prediksi my F1 score-nya. Kita buat dulu library yang kita butuhkan. Kali ini lumayan banyak. Ada import pandas, import NumPy, from sklearn.model_selection.preprocess, import TensorFlow, dan from sklearn.matrix. Yang selanjutnya sama, baca dataset dan pisahkan fitur target. Lalu kita encode dulu fitur kategorikal menggunakan ordinal hemat RAM, dan encode target label code standar for ke angka, dan standarisasi fitur numerik. Lalu kita split data untuk pelatihan dan validasi, dan ubah target ke format kategorikal untuk softmax output. Lalu kita munculkan visualisasinya dengan model sama dengan tf.keras.sequintal dengan input layer, hidden layer 1 dropout untuk regulasi, hidden layer 2 untuk output softmax. Kita compile model dan latih modelnya, lalu kita evaluasi dengan prediksi probabilitas outputnya yprob sama dengan model.predict, dan ambil kelas dengan probabilitas tertinggi. Lalu kita print dan munculkan hasilnya. Ini download epoch-nya dulu dan keluar my F1 score-nya sama dengan 0,0532 dengan classification report-nya seperti ini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu clustering. Di sini ada soal dulu, tabular data clustering. Cluster the given data summary. The appropriate method is K-means clustering. Karena datanya bersifat numerik dan skala label serta K-means bekerja baik untuk data berukuran besar, dan hasil clustering dapat dievaluasi menggunakan Silhouette score. The optimal number of cluster is 3. Berdasarkan hasil plot elbow dan nilai Silhouette skor tertinggi, jumlah cluster optimal adalah 3. Lalu download dulu datasetnya yang kita butuhkan. Lalu kita preprocess data, kita import pandas from sklearn.preprocess, kita baca dataset, lalu lihat info awal dataset, kita cek dan isi nilai kosong jika ada, dan identifikasi kolom kategorikal. Kategorikal calls sama dengan df.select data types, lalu print dan encode kolom kategorikal. If kategorikal calls encoder sama dengan ordinal encoder, df categorical calls sama dengan encoder.fit transform. Lalu standarisasi semua fitur dan print. Akan muncul output seperti ini. Terlalu banyak untuk saya bacakan satu persatu, jadi saya skip. Ini untuk visualisasinya. Dengan caranya sama ya, import dulu library yang kita butuhkan, lalu coba beberapa jumlah cluster dan cari yang terbaik menggunakan elbow dan Silhouette dengan range-nya 2, 11, 4K in K. K-means sama dengan K-means.fit
inertiasnya.append Cummins inertia silhouette.append. Lalu buat visualisasi. Lalu kita tentukan jumlah klaster optimal silhouette tertinggi dan clustering final dengan jumlah klaster optimal. Lalu tambahkan label klaster ke data frame asli dan buat visualisasi hasil clustering dengan PCA 2D. Lalu muncul output seperti ini. Ini menggunakan metode elbow dan ini silhouette score. Dan PCA 2D-nya seperti ini. Soal yang kedua, C2 image clustering. Ada soal lagi, cluster the given image summary. The appropriate method is Cummins clustering on extract features. Alasannya Cummins cocok untuk clustering high dimensional fitur vektor, terutama jika gambar telah direduksi dimensinya atau diekstrak. Fiturnya menggunakan CNN atau PCA. The optimal number of cluster is 10. Berdasarkan jumlah kelas hewan pada dataset animal 10, maka jumlah cluster optimal adalah 10. Yang pertama, download dulu datasetnya dengan import OS, import SATIL, dan import Kaggle Hub. Ini datasetnya. Lalu path sama dengan Kaggle Hub dataset download. Ini destination folder animal zoo, parent folder for f in os.list_dir_path, parent folder.append. Lalu image expansion ke JPG, JPEG dan PNG. For parent in parent folders, test folder sama dengan os.path.join. If not os.path exists, lalu print dan continue. For file in os.listdir, if file.lower and switch image extension, search sama dengan os.path.join, dst sama dengan os.path.join. If os.path exists, base x sama dengan os.path.splittext, i sama dengan 1, while os.path.exists, lalu satil.copy 2, lalu print. Lalu kita proses datanya. Yang pertama biasa import library dulu, lalu set image-nya menjadi size-nya 4, 64, dan 64. Image foldernya animal zoo. Lalu baca dulu datasetnya dengan for file in scored, if file.lower img path sama dengan os.path.join. Lalu try untuk load image, resize, dan convert to array. Image sama dengan load img image array sama dengan img to array, img data.append dan img file.append. Lalu except dan print. Convert to numpy array, x image sama dengan np array, lalu print. Dan optional standardize, ini fitur clustering bisa lebih stabil. Lalu kita buat hasilnya di sini dengan cara biasa seperti di atas. Kita import dulu library-nya, dan kita tentukan range jumlah cluster untuk analisis, misalnya 2 sampai 10. Lalu kita visualisasi elbow dan silhouette score. Kita visualisasikan, lalu ambil jumlah cluster optimal dari silhouette tertinggi, lalu clustering final dengan optimal K, dan reduksi dimensi dengan PCA untuk visualisasi. Lalu visualisasi hasil clustering dan muncul seperti ini. Ini menggunakan elbow method dan ini silhouette score. Ini PCA visualisasinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recording. Iya, mancingnya nih.